Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu saya muda, ya sekitar tahun 77-78. Dulu saya kerja di proyek bangunan, ya istilah sekarang sih ya namanya perumahan. Di situ saya kerja dari pagi sampai sore, sehari, 2 hari, seminggu. Setiap malam minggu itu saya bayaran dulu, bayaran saya tuh cuman 3.000 perak per minggu. Itu saya tuh di situ ya, dikarenakan saya tuh butuh untuk keluarga. Saya di situ kerja, gak mengenal panas, gak mengenal hujan. Saya situ tuh kerja udah lama ya, sekitar 3 bulanan, belum bayaran. Saya minta bayaran sama mandornya alasannya belum bayar. Kurang lebihnya sekitar malam Jumat, kurang lebihnya. Satu sama teman-teman saya tuh di situ lagi ya iseng gitu ya. Kalau zaman sekarang sih ya gabut gitu ya kalau sekarang. Ngerubung, ngobrol, ngeriung gitu ya, ngobrol di masalah bayaran kapan. Itu ngobrol tuh nggak berasa, makin lama makin malam. Dari kejauhan samar-samar terdengar ada suara gamelan wayang. Itu namanya gamelan wayang, itu sangat merangsang telinga saya itu dulu. Sangat merangsang. Saya tanya sama teman-teman saya, kamu ngedengar nggak ada wayang? Kata teman-teman saya tuh, enggak dengar. Yang bener, enggak dengar, enggak. Itu saya nanya sama teman-teman di mana, itu selalu enggak. Jadi teman saya tuh enggak denger, enggak. Itu saya tuh dulu tuh langsung saya berangkat. Teman saya tuh nanya, kamu mau kemana? Saya mau lihat wayang. Di situ ada suara wayang, gamelan wayang, sangat benar-benar sangat bagus. Sangat benar, saya tuh seneng yang namanya wayang itu, saya seneng, saya suka yang namanya wayang. Itu saya tuh di situ jalan tuh sendiri. Itu di waktu itu tuh dia dulu tuh nggak kayak sekarang aspal. Kalau dulu sih jalannya tuh masih jalan tanah kalau dulu tuh. Itu saya jalan, itu semakin lama semakin merangsang, semakin mendengar itu suara gamelan musik, itu musik wayang, bener-bener sangat menarik. Tahu berapa menitnya, nggak tahu berapa jamnya. Di situ ada kakek-kakek nanya, Jang, mau kemana Jang? Saya jawab, saya mau lihat wayang, di sana ada wayang, kelihatannya gitu, kedengarannya indah, nyaman, damai, tentram. Jang, istighfar Jang, kata si kakek itu. Enggak saya pengen lihatin wayang di sana. Jang, sadar. Yang namanya saya tuh enggak mendengar peringatan orang itu, enggak. Saya jalan terus itu satu, jalannya itu jalan tanah. Terus ada lagi di situ, ada lagi ibu-ibu ya, nggak tua juga. Dia nanya, Kang mau kemana Kang? Enggak saya mau lihat wayang di sana. Nggak ada wayang Kang, nggak ada. Ada itu suara wayangnya, suara gamelannya sangat bagus, sangat merdu. Saya tunggu sana. Kang istighfar. Itu orang yang itu jadi seolah mengingatkan gitu ya, tapi itu saya enggak mendengar teguran dari orang itu. Saya jalan dengan sendirian itu. Saya pendek cerita, saya tuh udah nyampe ke suatu daerah. Di situ ada kampung kecil ya, rumahnya juga ya dibilang ya sederhana lah. Dulu tuh di situ masih daerahnya tuh daerah rumah panggung, itu ada tradisi orang Sunda tuh panggung. Terus ada kakek-kakek keluar dari rumahnya, dia nanya lagi, Jang mau kemana Jang? Bah, saya mau lihat wayang di sana.
Jang nggak ada wayang, Jang nggak ada, udah pulang lagi. Enggak, bahasa saya pengen lihat wayang di sana. Itu yang namanya gamelan wayang, musik wayang itu bener-bener sama telinga saya itu terdengar sangat sangat merdu, sangat indah, sangat asik, sangat menyenangkan dulu. Itu saya tuh nggak bisa terus jalan sampai orang itu lari-lari sampai yang istighfar yang itu saya nggak dengar, nggak saya hiraukan itu orang ngasih tahu tuh. Saya tuh jalan terus jalan sendirian tuh saya. Pendek cerita udah nyampe ke kaki gunung. Di situ satu celungas kelinguk di situ tuh udah di situ udah mulai yang namanya hutan gitu ya, hutan alang-alang gitu ya, rumput-rumputan, bebadotan, segala macam. Itu di situ saya mulai kebingungan kemana cari jalan. Di suara wayang semakin semakin merangsang, semakin indah ceritanya. Yang namanya sinden itu ya, sinden biduan, itu suaranya tuh bener-bener sangat sangat bener-bener halimpu cek orang Sunda mah gitu. Itu satu di situ. Pas lihat ke kiri ternyata di situ ada jalan setapak. Sebenarnya tadi waktu saya lihat ke sana tuh gak ada jalan, gak ada. Pas saya lihat di situ ada jalan setapak, saya langsung ikutin jalan arah yang tadi itu jalan setapak. Itu kelihatannya tuh jalan itu tuh banyak bekas bekas orang-orang diinjak-injak, itu bekas banyak di situ. Itu satu semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin itu yang namanya musik wayang, gamelan wayang itu semakin terdengar sangat-sangat jelas di situ. Itu di situ saya benar-benar sangat senang, sangat bahagia itu saya. Perasaan tuh saya udah berarti ini wayang tuh hiburan itu udah dekat. Ya kita bilang di depan mata. Itu satu jalan semakin lama semakin naik. Emang udah kedengaran banyak orang-orang yang ngobrol di situ, banyak udah mulai kedengaran ngobrol yang ngobrol orang-orang udah rame gitu ya. Makin lama makin dekat loh. Pas udah dekat begitu benar di situ tuh dalang. Dalang tuh udah mulai pembukaan cerita di situ tuh dalang tuh. Udah nyampe di situ tuh satu cari tempat duduk yang nyaman. Pas di situ tuh ada tukang kacang suuk, kacang tanah. Terus saya nanya sama tukang kacang tanah, "Mang, tolong saya beli 500, Mang." "Oh iya, satu dikasih 500 perak dibungkusnya tuh di tekor ya, berbentuk kukusan bentuknya gitu. Itu dikasih 500 perak tuh penuh tuh kacang tanah. Itu satu duduk di situ sambil ngeliat wayang itu bener sangat asik. Semakin lama itu ceritanya tuh bener, ceritanya tuh bener-bener sangat bagus. Kebetulan cerita itu satu ngerti, itu ceritanya tuh wayang judulnya tuh Perang Bratayuda dulu tuh. Udah mulai itu namanya cerita wayang itu dalang udah mulai menyusun kata-kata cerita wayang ini itu sudah sekarang itu makin lama makin indah itu wayang ceritanya makin seru, diselang sama-sama pesinden itu lagu-lagunya di situ saya itu sangat betah. Itu satu makanan kacang tanah itu gak berasa udah habis. Terus saya bangun nyari lagi, beli tahu satu di situ, beli tahu 200 perak. Dibungkusnya tuh bukan pakai kresek sekarang, bukan pakai daun jati. Itu 200 perak tuh kalau nggak salah itu tuh ya kurang lebihnya 10 biji. Itu dalang sangat suaranya tuh sangat indah, sangat merdu. Wah bener-bener saya tertarik. Udah beli tahu itu saya duduk lagi di dekat tukang kacang tanah di situ sambil ngobrol sama tukang tanah tuh, sama tukang kacang tanah itu ngobrol. Dia nanya, "Jang dari mana Jang?" "Nah,
Saya dari bawah, Mang, dari sana saya lagi kerja di proyek, Mang. Saya tuh udah berapa bulan saya nggak bayaran, saya tuh jenuh. Jadi saya pas dengar suara wayang, saya di sini aja. Saya kesini jadi pengen lihat wayang. Ya mungkin kalau lihat wayang saya terhibur sedikit-sedikit. Oh begitu, Jang, ya. Ya, Jang, emang ini ceritanya bagus, Jang. Kata kata tukang itu tuh, tukang kacang tanah tuh. Iya, Mang, ceritanya kayaknya bagus. Ini dalangnya dari mana, Mang? Ini dalangnya dari Bogor. Oh, dari Bogor. Ini dalangnya darang darang sohor, darang tos masyhur gitu. Oh iya, Mang, pantesan. Itu waktu nggak taunya makin lama makin malam, makin lama makin malam, itu tuh saya tuh duduk di situ liatin wayang. Itu yang namanya cerita wayang nggak ada habis-habisnya. Cerita wayang, kata demi kata, suara dalang, terus cerita demi cerita, selalu begitu begitu, terus itu bagus benar. Diseling sama sama yang ya sinden-sinden, sama lagu-lagu Sunda gitu ya. Lagu-lagu Sunda, kadang-kadang lagu Jaipongan dan sebagainya banyak. Itu satu di situ duduk sambil lihat wayang tuh senang, sangat bahagia. Itu mendadak lupa bahwa saya lagi kerja di proyek, kerja di bangunan tuh saya lupa. Duduk itu wayang, ceritanya makin lama makin malam, makin lama makin malam. Itu anehnya, yang namanya malam gak habis-habis. Yang namanya malam Langgeng. langsung ya, langsung ya. Itu ceritanya Akhirnya sadar gitu Ki. itu saya tuh nggak ada sadar. Jadi yang namanya malam, gak tahu itu lamanya, ampun, lamanya itu nggak habis-habis. Itu ceritanya makin panjang, makin lama. Itu satu duduk di situ. Padahal sih udah berasa, kalau fisik sih udah berasa, kena sengatan matahari udah anget berasa. Tapi itu perasaan saya mengatakan bahwa wayang belum tamat ceritanya, belum tamat. Itu saya lagi asik-asiknya lagi lihat wayang di situ, lagi asik-asik. Satu tidur, tidur di nyender di pikulan tukang kacang tanah itu, tiduran di situ, tidur di situ tuh. Saya udah cerita wayangnya udah nggak tahu tuh ya, namanya orang tidur ya. Udah mungkin cerita wayangnya mungkin waktu malamnya tuh mungkin udah habis, kayak sih udah malam diganti pagi, udah pagi diganti siang. Itu satu di situ lagi tidur, itu dibangunin sama orang yang nyari kayu. Saya dibangunin sama orang nyari kayu tuh, bangunin, nggak tahu bahasanya apa, udah saya bangun. Yang nyari kayu tuh ngomong, "Jang, lagi apa duduk di sini, Jang?" "Mang, saya lagi nonton wayang." "Kenapa, Mang, mengganggu?" "Apaan, yang di sini kan nggak ada wayang." "Mang, saya kemarin kesininya, Mang, kemarin." "Apaan kemarin?" "Jang, saya," kata orang itu, "saya tuh di orang sini, Jang, asli orang sini. Di sini tuh gak ada wayang, gak ada yang namanya suara gamelan, suara musik tuh gak. Tapi Mang, saya dengar di situ, dengar suara wayang gitu." Saya melihat dengan kepala saya sendiri di situ. Itu ceritanya bagus, suara sindennya bener-bener merdu di situ. Itu di situ saya langsung bangun. Maksud tujuan saya tuh pengen pulang ke proyek waktu saya kerja. Itu saya tuh jalan mau pulang ke tempat kerja tadi, yang nama jalan itu gak ada, buntu semua, yang namanya jadi hutan belantara di situ. Mau nyari jalan aja udah susah. Yang namanya baju pada sobek, terkait oleh duri-duri salak. Kait udah sama, malah sampai berdarah, muka juga sampai kena bergores sama duri salak. Itu saya di situ nyari-nyari jalan, nggak ketemu-temu. Itu saya lalang keliling, muter-muter nyari jalan, nyari jalan.
Pas kelihatan di situ tuh ada jalan bekas, jalan setapak satu. Jadi jalannya tuh jongkok gitu, dikarenakan banyak pohon-pohon salak di situ banyak. Jadi bukannya turun ke bawah, malah tujuannya pulang tuh makin lama makin ke atas, makin lama makin ke atas. Itu matahari tadinya panas, sangat panas, mulai mengurangi. Datanglah sore. Udah sore satu situ kebingungan. Ini cuaca udah gelap, alam udah gelap karena kan udah malam. Atau di situ tuh duduk merenung. Kok nasib saya kayak begini, saya kok senang sama wayang kok akhirnya begini. Kenapa kok saya jadi begini? Pas saya lagi duduk berenung di situ tuh ada perempuan cantik perempuan. Kalau kata orang Sunda itu Rumaja Putri di situ tuh. Terus dia tanya si perempuan itu, Berorong mereka. walau alam. Terus dia nanya, Kang lagi apa Kang? Kata si perempuan itu. Enggak nih, saya tuh mau pulang nih, tapi nggak tahu jalan nih, nggak tahu. Oh, Kang pulangnya kemana? Saya ke sana ke proyeknya daerah mana? Di sana, namanya apa? Saya nggak tahu. Masalahnya saya kerja di situ tuh kurang lebih baru 3 bulan, nggak pernah kemana-mana. Jadi selalu kerja nggak pernah keliling cari kemana, malah nggak pernah. Pas di sini ada suara wayang, gamelan wayang, saya tertarik. Itu perempuan tuh senyum manis. Si perempuan tuh senyum manis, udah cantik, pipinya kempot. Aduh, benar-benar tidak. Kalau tidak tertarik berarti nggak normal. Itu satu di situ, melihat perempuan itu agak begitulah ya, laki-laki ya, wajar. Itu satu diajak sama si perempuan itu, Kang, daripada duduk di situ banyak nyamuk kedinginan, ayo ikut saya aja. Kemana Neng? Udah sana, ada di rumah saya, ada di sana. Jauh nggak Neng rumahnya dari sini? Ya dibilang jauh nggak jauh, ya dekat lah. Ya kalau nggak keberatan sih nggak masalah, saya mau ikut. Itu si perempuan itu jalan pertama itu yang namanya jalan, aduh masya Allah, kata orang Sunda mengaleng hoi gitu ya, ngaleng hoi atuh macan tenangan cek orang Sunda mah. Itu saya dari belakang ngelihat perempuan itu tuh bener-bener yang nggak seneng, nggak cinta sama perempuan itu berarti nggak normal. Itu bener-bener bodinya tuh, waduh, ceweknya tuh cakep, rambutnya tuh panjang, pakai baju kebaya, pakai kain ya zaman dulu lah, pakai zaman dulu. Itu satu ngikutin si perempuan itu dari belakang. Udah begitu si perempuan itu nengok, Kang itu rumah saya udah deket, ayo cepetan Kang jalannya. Oh iya Neng bentar. Itu si perempuan itu berdiri nungguin saya datang. Saya ketinggalannya jauh masalahnya jalannya. Udah begitu nyampe deket perempuan itu kan rumah saya. Oh iya Neng, ini rumah kok bagus-bagus amat nih, rumah apa istana? Ah enggak, karena ini cuma rumah biasa, rumah kampung. Itu rumahnya tuh kayak istana, rumahnya tuh kayak istana. Keraton, semacam keraton. Itu saya tuh disuruh masuk. Bisa jadi. Itu si perempuan itu tuh manggil sama emaknya, Ambu, Ambu, ini ada tamu. Ada tamu, Ambu. Oh iya, suruh masuk. Terus si perempuan itu tuh ngomong, Kang udah masuk tuh, Ambu udah izinin masuk. Begitu saya masuk, pintu dibuka, itu dari dalam ruangan itu wangi yang namanya ruang. Itu di ruangan itu yang namanya barang. Masya Allah, ada yang namanya harga 1.000, 2.000, itu semuanya barang-barang antik. Barang-barang antik.
sangat megah itu di situ, sangat megah. Itu satu di situ ngelihat mata memandang ke atas kelilingnya itu di rumah. Subhanallah, bener-bener sangat megah. Terus kata si Ambu yang duduknya, oh iya Bu, jangan Ibu, Ambu. Oh iya Ambu, silahkan duduk. Iya makasih. Itu satu di situ duduk kursinya tuh empuk, nyaman di situ tuh. Kulit mau gitu. Tuh. Udah gitu tuh si Ambu itu ngomong sama anaknya, Neng ambilin air buat akangnya. Anaknya nyaut, ya Ambu bentar, saya lagi salin dulu katanya. Itu si perempuan itu pas udah ada masuk, pas keluar tuh pakaiannya tuh Masya Allah, pakaian baju tidur yang namanya gambaran dalamnya itu kelihatan seksi tuh, kata si ini juga seksi. Itu bener-bener itu yang namanya saya wajar lah, masih muda. Itu saya tuh mata saya tuh melotot terus ngeliatin. Itu si perempuan itu duduk di kursi yang di depannya gitu. Terus si Neng itunya Kang silahkan diminum airnya. Itu ya ala kadarnya. Cuma ada rebus-rebusan gitu, rebus pisang, rebus singkong, rebus salak. Ya Neng terima kasih. Ya udah Kang jangan terima kasih makan aja. Kan Akang lapar atau gimana. Makanya si perempuan itu ngomong lapar. Kenapa? Dikarenakan perut sayanya bunyi geruguk itu di situ. Jadi orang itu tuh si Ambu sama anaknya tuh tahu bahwa saya tuh lapar. Bunyi. Terus si Ambunya ngomong lagi, Neng ambilin nasi, ini akalnya lapar. Ya Ambu. Si anaknya ngomong lagi, ya Kang kita ke ruang tengah aja yuk, di sana udah disiapin makanan. Itu saya, yang nama saya itu dulu nggak ada rasa malu, nggak ada ya karena perut lapar ya. Yang namanya perut aja weh. Gitu. Itu dari bangku tamu ke belakang jalannya nggak nyampe jauh. Itu jalan nggak nyampe saking luasnya. Itu yang namanya lantai mungkin marmer, kalau sekarang sih yang semeter 100 juta kali, kalau sekarang itu yang namanya marmer mengkilap warna kuning kegading-gadingan di situ. Itu rumahnya tuh sangat nyaman sih, benar-benar di situ sama betah. Itu udah aja pondok cerita, udah nyampe ke tempat makan, di meja makan, mejanya panjang. Di situ makanan tuh udah ada bakakak ayam, udah yang namanya makanan itu labuannya itu mewah-mewah, ikan asin, lalap, tahu segala macam ada. Udah Kan silahkan duduk. Oh iya nih. Itu satu sama si perempuan itu dikasih piring, sama si perempuan itu dikasih di alas gitu. Kita ngomong. Itu saya tuh ya di situ ambil nasi tuh bukan pakai sendok, pakai tangan pas dicamiknya. Terus kata perempuan itu, Kang cuci tangan dulu. Oh iya Neng. Itu yang namanya wangi masakan, aromanya masakan sangat merangsang bagi orang lapar. Itu satu duduk ngeliatin makanan, daging ayam segala macam, makanan ikan mas pepes emas yang digorengnya, yang direbus, waduh bener-bener mewah, bener-bener mewah. Saya itu jadi seolah-olah sangat dihargai sama orang di situ. Itu saya tuh sama perempuan itu, dia ngomong, si perempuan itu kan kalau mau makan saya suapin boleh nggak? Oh jangan Neng, saya punya tangan. Ya udah cepet makan. Ya Neng nanti dulu, tapi saya kok nggak bingung. Kenapa bingung Kang? Iya ini bingung. Ini perut saya segini, kan ini makanan banyak kamu. Habis enggak? Ya habis Kang. Ah nggak mungkin. Pas saya mau ngambil daging ayam, paha ayam, itu nggak taunya anaknya banyak banget, itu keluarganya anak-anak kecil
Banyak di situ. Wah, rame. Oh, narik sana, narik sini. Itu satu di situ. Wah, ditarik sana, tarik sini. Ada orang tinggi, ada orang tinggi, ada orang tinggi, ada orang tinggi. Itu saya ditarik-tarik. Diam. Itu, wah bener-bener saya ditarik sana, tarik sini. Malah celana juga sampai merosot ke dodoran. Untung pakai selempak, untungnya tuh itu satu ya. Itu si Neng itu langsung negor. Jangan begitu, kamu nggak sopan, itu kan tamunya teteh, kamu jangan begitu. Oh ini pacar teteh, suami teteh, bukan, ini tamu teteh, kamu sana main lagi. Oh teteh kamu punya pacar, diam-diam aja, bukan, ini bukan pacar teteh, bukan, ini tamu teteh. Oh pacar sih pacar aja, bukan. Itu si Neng itu sama adik-adiknya itu, wah ramai ribut, pacar teteh buka, pacar itu ribut. Itu saya tuh waktu dulu tuh kesalnya itu yang merosotin celana, itu yang kesalnya tuh itu di situ. Untung pakai selain pakai, kalau enggak waduh, nggak tahu deh, rudal kelihatan kali ya. Oh, bisa jadi itu tuh. Itu di situ satu. Itu malah si tetehnya tuh, si nengnya itu ngomelin sama adik-adiknya. Dasar gak sopan, kamu kesana, ini ada tamu teteh, kamu nggak menghargai, berarti kalau kamu nggak menghargai tamu teteh ini berarti kamu nggak menghormati teteh. Oh iya teh, maaf teh, iya teh maaf. Udah kamu minta maaf sama orang itu. Itu satu persatu anak kecil itu. Ya fisiknya sekitar umur 5 tahunan, kelihatan fisiknya tuh. Ya fisik seumuran 5 tahun. Itu semua anak kecil itu semuanya minta maaf. Tapi anehnya itu tangannya tuh nggak anget, nggak panas, semuanya juga anyep alias dingin semuanya tuh. Ada yang nyengir, udah salaman minta maaf, terus pergi lagi ke belakang. Itu si perempuan itu nanya lagi, Kang makan? Ya nih bentar. Ini saya bingung, ini adik kamu apa saudara kamu? Itu Kang, itu adik saya semua. Anaknya Ambu? Iya anaknya Ambu. Itu Kang belum datang semua, belum. Itu baru separuh. Tapi kalau Akang pengen tahu semua, ada di sana di taman. Ya udah nih gini aja ya, pengen tahu aja nanti aja makan sih, gampang lah. Kan itu Akang perutnya bunyi terus. Udah nggak apa-apa, yang penting. Pas saya diajak sama si perempuan itu ke belakang di taman, itu yang namanya anak kecil, waduh itu namanya anak kecil banyak tuh, walah nggak tahu tuh ada berapa, nggak dihitung, banyak tuh, banyak kayak umur. Itu rata tingginya tuh umuran anak 5 tahun di situ tuh banyak. Wah canda guyoh di situ, lari sana lari sini, ada yang nangis segala macam. Rame patokan Itu di situ. Itu satu bingung. satu menit mungkin ke ngelahirinnya ke Bisa jadi, bisa jadi kayak udang, kayak ayam itu, kayak ikan beranak. Itu anak siluan. Ini kalau Ganjair ya, seperti Ganjair gitu ya. kalau ini tuh sebenarnya siapa nih? Ini Kang adik saya. Semuanya juga adik saya. Emang ini adik kamu tuh ini emang berapa emak? Satu, anaknya Ambu. Oh banyak amat, emang kalau melahirkannya berapa jam sekali? Enggak, biasa aja Kang, normal. Normal gimana ya, 9 bulan lebih baru lahir. Cuman beda Kang, lahirnya kembar siam. Setiap melahirkan tuh kembar siam, ada 10, ada 15, ada 20. Di situ saya bingung, sadar gak sadar.